Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Puji syukur, saya diberi tema oleh panitia, peranan gereja bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara, gereja tidak hanya sebagai pelengkap di negeri ini, tetapi dia harus menjadi pemain yang memiliki peran yang sangat-sangat vital dalam perkembangan bahkan kemajuan Indonesia kelak. Itu sebabnya gereja harus dipersiapkan dari sekarang untuk memahami mengapa kita ada di negeri ini dan mengapa kita ada di dalam gereja. Kita mengikuti sistem yang ada. Sistem kita adalah demokrasi dan kita ada di dalamnya. Itu sebabnya penting bagi gereja memahami peranannya ini, sehingga kita tidak hanya sebagai bagian daripada penopang, tetapi juga bagian yang berperan penting. Sistem demokrasi itu memungkinkan kita untuk bisa dipilih sebagai bagian daripada pengambil keputusan, baik sebagai legislatif maupun juga sebagai eksekutif. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab kita dengan baik, maka kita akan memahami bahwa gereja adalah alat Tuhan di setiap negeri, di setiap bangsa. Kalau kita mempelajari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Alkitab kita, maka kita menjumpai tokoh-tokoh iman itu adalah orang-orang yang membangun negeri. Abraham membangun negeri, Ishak membangun negeri. Bahkan Abraham diberikan visi oleh Tuhan untuk melihat satu tanah perjanjian yang dijanjikan. Walaupun dia tidak mencapai itu, tetapi Tuhan sudah memperlihatkan kepadanya satu negeri yang dia akan tempati bersama dengan keturunannya. Dan juga Yusuf dibawa ke Mesir, dan dia juga berperan di sana membangun negeri. Bahkan dia sempat menjadi perdana menteri yang sangat-sangat luar biasa. Daniel ketika di Babel, bangsa Israel dibuang 70 tahun, dan Daniel membangun negeri di sana. Dia menjadi penentu dari setiap kebijakan yang ada. Bahkan Daud menjadi raja yang sangat terkemuka di Israel. Fokus. Kalau saudara memperhatikan Mazmur yang kita miliki, saudara, sebagian besar dari Mazmur itu adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Tapi dia adalah seorang eksekutif. Dia di bidang politik juga. Tapi itulah Tuhan tempatkan dia untuk membangun negeri. Bahkan saudara, ketika saudara mempelajari 4 Injil kita, Yesus banyak sekali berbicara tentang kerajaan Allah. Banyak berbicara tentang kerajaan surga. Bahkan perumpamaan-perumpamaan yang sekian banyak yang dia buat, itu adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Itu sebuah negeri yang sedang dia beritahu kepada kita semuanya. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, dalam nubuat dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan, bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Ada sebuah seruan dalam nubuat, bangkitlah. Dan yang diminta untuk bangkit ini adalah orang yang sudah menerima sinar, yang sudah menerima terang, yang sudah menerima kemuliaan. Nah, istilah kemuliaan yang digunakan di sana itu menunjuk kepada karya penebusan Kristus, bahkan juga karya Roh Kudus yang dinubuatkan khusus dalam kitab ini. Maka
ketika ada nubuat berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Tidak mungkin orang yang diminta untuk bangkit menjadi terang itu, kalau dia belum menerima terang itu sendiri. Karena Kristus adalah terang. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Dan dia juga menunjuk kepada kita, kamu adalah terang. Itulah penggenapan daripada nubuat ini. Nah sekarang seruan ini datang lagi kepada kita pada malam hari ini. Bangkitlah. Ajakan untuk bangkit dari tidur. Ajakan untuk bangkit dari keterpurukan. Ajakan dari bangkit dari semua keletihan. Bangkit dari ketidakpedulian terhadap lingkungan kita. Bangkit dari ketidakpedulian terhadap keadaan sekitar kita. Kita ada di kota kita, di kota Palopo ini, tidak hanya sekedar ada di sini, tetapi setidaknya kita mengambil sebuah peran. Kita mesti bangkit untuk menyatakan sinar kasih Tuhan kepada sesama kita. Siapa yang mau pergi buat mereka? Waktu Yesaya diberitahu, siapa yang mau pergi untuk aku? Ketika tantangan-tantangan itu terus datang dari sorga menantang, bangkit, ayo bangkit. Lalu tantangan berikutnya, siapa yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya menepuk dada, dia berkata, ini aku, utuslah aku. Pergi kemana? Kalau saudara memperhatikan nubuat Yesaya, dia pergi kepada orang-orang yang timpang. Dia pergi pada orang-orang yang tidak dipedulikan orang. Dia pergi kepada orang-orang yang terlantar. Dia pergi kepada orang-orang yang tidak dipedulikan oleh sesamanya. Itulah panggilan gereja. Itu sebabnya saudara, ketika kita merujuk dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka kita mesti mengambil sebuah peran sesuai dengan apa yang telah dibuatkan oleh firman Tuhan. Sudah perhatikan dalam Yesaya 51 ayat yang kelima, dikatakan begini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Saudara, waktu kita membaca satu ayat yang menyebutkan tentang pulau-pulau yang menanti-nanti Tuhan, dan kata-kata semacam ini banyak sekali dalam Yesaya. Nanti saudara cek. Pulau-pulau yang menanti-nantikan Tuhan, pulau-pulau yang mengharapkan tangan Tuhan terulur. Seringkali kita sedang underestimate, kita merasa bahwa orang benci dengan kita, orang benci dengan kekristenan, orang tidak suka dengan kita. Tapi tahukah saudara, sejatinya justru gereja diharapkan. Amin. Justru gereja dinantikan sebetulnya. Kita merasa bahwa kita tidak dipeduli, kita merasa bahwa kita tidak dianggap. Tapi sebetulnya ada sejumlah banyak orang sedang menanti uluran tangan Tuhan melalui gereja. Saudara, Indonesia itu adalah terdiri dari 17.000 pulau. Banyak sekali. Jadi ketika pulau-pulau itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu pulau-pulau semua. Sebagian besar Indonesia itu terdiri dari air, laut, dan dibatasi oleh laut, lalu pulau-pulau sekitarnya. 17.000 pulau. Lalu kemudian terdiri dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa di Indonesia ini. Jadi ketika ada nubuat tentang suku-suku bangsa akan datang berduyun-duyun kepada Tuhan, ada pulau-pulau yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Bukankah itu nubuat untuk Indonesia?
Amin. Bukankah itu sedang mengetuk hati kita semua? Hai orang Indonesia, aku punya rencana buat engkau. Tuhan punya rencana bagi kita semuanya. Ada rencana Tuhan yang besar bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa peranan gereja bagi bangsa kita? Saya ingin memberitahu, saya mau sharing bagi kita semua, bahwa Indonesia punya visi 2045 yang disebut dengan visi Indonesia Emas. 2045 Indonesia akan diprediksi akan masuk 5 besar negara terkuat ekonominya di dunia. 2045. Berarti kalau kita berhitung dari sekarang, hanya butuh waktu sekitar 20-21 tahun. Indonesia waktu itu akan berusia 100 tahun. Kenapa para pemimpin kita saat ini optimis bahwa 2045 Indonesia masuk Indonesia Emas? Indonesia akan masuk negara terkuat ekonominya di dunia. Karena kita didukung oleh yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah angka manusia produktif di Indonesia ada sekitar 60%. Sementara yang tidak produktif hanya 40% saja. Yaitu terdiri dari orang yang berusia 15 tahun ke bawah, golongan anak-anak, dan orang yang berusia 65 ke atas, termasuk disebut lansia. Itu dianggap dalam demografi itu dianggap sudah tidak produktif. Tapi sebetulnya kan tidak. Calon-calon presiden kita kan juga ada di angka itu. Betul tidak? Ada di umur-umur di situ. Artinya apa? Artinya bonus demografi itu ada angka-angka manusia produktif di Indonesia sangat besar. Orang-orang yang akan mengubah keadaan di Indonesia itu sangat besar. Dan ada di generasi-generasi milenial, generasi Y, generasi X. Saya generasi X. Ada di generasi Z. Dan yang termuda adalah generasi Alpha yang kelahiran tahun 2013. Nah, mereka sedang ada di situ. Waktu Indonesia nanti masuk Indonesia Emas, maka generasi ini akan menjadi orang yang top di negeri ini. Sadarkah saudara? Bagaimana peran gereja? Bagaimana gereja siap? Apakah ketika momentum itu nanti datang, gereja ikut ada di dalam? Atau ada di luar menonton? Lalu orang yang bermain di situ, dan kita hanya penerima sembako, penerima bantuan sosial. Sekarang bangkit. Gereja mesti bangkit. Gereja mesti tahu mempersiapkan generasi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Indonesia Emas itu ada di depan mata kita. Bonus demografi itu akan memuncak pada tahun 2030 maksudnya. Jadi kalau kita tidak siapkan generasi, maka akan terjadi yang namanya bencana demografi. Angka produktif itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sumber daya manusianya tidak disiapkan. Salah satu yang bertanggung jawab untuk warga gereja adalah gereja itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoa dalam konsep tubuh Kristus. Amin. Berdoa dalam konsep tubuh Kristus. Mari kita sudahi konsep siapa yang terbesar di antara kita. Itu sudah pernah diperdebatkan dan bahkan dipertengkarkan oleh para murid.
Mereka bertengkar, mereka cakar-cakaran di perjalanan. Hanya berdiskusi tentang siapa sebetulnya yang terbesar di antara kita. Lalu Tuhan datang, tidak menunjuk salah satu di antara mereka siapa yang terbesar. Tapi Tuhan justru mengambil seorang anak kecil, lalu dia angkat di depan 12 muridnya. Siapa yang mau yang terbesar, hendaklah dia seperti anak ini. Tulus. Dan kemudian, siapa yang mau menjadi terbesar? Dia adalah seorang yang melayani untuk semua. Melayani untuk semua. Gereja itu mestinya tidak boleh dibatasi oleh tembok. Gereja mestinya ada di luar tembok juga. Karena kita dipanggil untuk melayani semua. Kita dipanggil untuk memberkati semua. Kita dipanggil untuk menjangkau semua. Itulah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Jadi, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan gereja, khususnya generasi anak-anak panah. Dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Jadi di mata Tuhan, anak-anak muda kita, pemuda gereja, itu anak panah yang siap dilepaskan untuk mencapai titik sasaran untuk Indonesia ke depan. Tapi anak panah, tinggallah anak panah kalau dipegang oleh salah orang. Jadi kan tergantung pemanahnya. Anak panahnya sudah ada, tapi siapa yang melesatkan mereka ke sana? Siapa yang menembak ke sana? Itu yang menentukan kesuksesan gereja ke depan. Bapak Ibu Saudara, sebuah bola basket di tangan penjual bola basket itu harganya 150.000 sampai 200.000. Tapi bola basket itu ketika dia berada di tangan Michael Jordan, harganya hampir 500 miliar. Hampir setengah triliun. Wow, bola yang sama. Berarti harganya ditentukan oleh siapa yang pegang. Tergantung di tangan siapa. Maka dari itu, dari mimbar ini, saya serukan kepada kita semua, jangan kita biarkan generasi gereja, anak-anak muda gereja, pemuda gereja, jatuh di tangan iblis. Biarkan gereja memegang mereka dan mereka tetap dibawa ke tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang generasi muda kita, maka kita akan menjadi pemain di 2045. Amin. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kita yang akan jadi wali kota. Amin. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kita yang akan jadi gubernur. Bahkan ada yang menjadi calon presiden. Saatnya gereja bangkit. Mari, jangan lihat dunia luar membenci kita, tapi lihatlah dunia sedang menanti kita. Jangan sebut dirimu sebagai minoritas, tapi sebut dirimu adalah salah satu warna di negeri ini yang siap mewarnai. Tuhan memberkati kita semuanya.